Kalatas dan Ustadz Tulus Mustafa, yaitu ulama berasal dari Yogyakarta yang insya Allah nanti akan berbagi ilmu kepada kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Warimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dalam limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hadirin hadirat jamaah Masjid Adz-Dzikri yang insya Allah kita selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi. Dan Allah juga memberikan pengetahuan ilmu, akal, agar senantiasa mereka bisa memahami mana yang hak dan mana yang batil. Ketika 14 abad tahun yang lalu, terjadilah zaman yang kita kenal dengan zaman jahiliyah. Di saat itu, kesemenah-menahan tokoh-tokoh orang Quraisy, mereka melakukan tindakan-tindakan yang biadab, hingga dikatakan zaman itu adalah zaman jahiliyah alias zaman kebodohan. Betul. Bodoh bukan berarti mereka tidak memiliki ilmu. Bodoh bukan berarti mereka tidak mengetahui ilmu perdagangan, strategi peperangan, membangun satu pemerintahan yang baik. Tapi bodohnya mereka karena tidak memiliki akhlakul karimah, suri tauladan, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin daripada anbiya diutus oleh Allah, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak daripada manusia. Mengapa demikian? Pertama, jangan sampai ada yang merasa lebih hebat atau lebih mulia daripada yang satu. Jangan sombong. Selama kita masih berasal daripada tanah dan suatu saat akan kembali kepada tanah, maka hablum minan nas, hubungan antar manusia yang terpenting dan terdepan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala setelah tidak menyekutui Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sebelum acara kita sama-sama melakukan sholat duhur. Alhamdulillah. Dalam sholat duhur rukun Islam yang kedua digambarkan wa aqimus sholah, dirikan sholat. Adanya seorang pemimpin dan adanya seorang makmum. Betul. Ada pemimpin yang memimpin sholat, ada makmum yang dimakmumi oleh pemimpin. Dalam Islam dikatakan al-imam dhamin wal makmum musta'min. Imam itu sebagai penjamin dan makmum adalah yang dilindungi atau yang dijamin oleh imam. Tugas daripada imam tidak boleh arogan. Bu, saya dipilih jadi imam. Nah kebetulan yang di belakang saya itu kakek-kakek. Udah tua. Saya baca surat Al-Baqarah sama Al-Imran rakaat pertama. Itu namanya imam geblek. Tahu geblek? Bodoh. Tahu bodoh? Dungu. Tahu dungu, Bu? Minum es ditiup. Dia pikir ngebul, ternyata itu dingin. Imam yang tidak tahu diri, ketika si imam diangkat menjadi imam,
imam tersebut harus mensyukuri nikmat Allah dengan menjaganya sebaik-baiknya. Boleh dia sebagai pemimpin, tapi suatu saat pemimpin juga pasti salah. Dan pemimpin itu adalah manusia. Manusia tidak luput dari salah dan dosa. Betul. Di belakang imam adanya makmum. Makmum yang persis di belakang imam, itu orang-orang yang mengetahui tentang tata cara, hukum, dan peraturan menjadi imam. Nggak boleh makmum sembarangan. Kenapa? Kalau imamnya batal, makmum yang di belakang langsung maju ke depan. Oleh karena itu, dalam pemerintahan Republik Indonesia, ada yang kita kenal dengan eksekutif, ada juga yang kita kenal sebagai legislatif. Dua manusia ini satu sama lain ada kaitannya. Satu sama lain ada sifat kontrol-mengontrol. Yang satu mengeluarkan kebijakan di mana bacaannya di dalam sholat harus tidak menimbulkan fitnah. Yang di belakang juga tidak boleh arogan. Harus selalu mengontrol yang imam lakukan di depan. Kalau imam salah, ya mbok jangan marah-marah. Ikutin Rasul aja udah paling enak. Tadi alhamdulillah korek membacakan ayat, cuman belum diterjemahkan. Saya pengen terjemahin. Arti daripada ayat itu begini. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian satu sama lain merendahkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Belum tentu yang kau rendahkan itu lebih hina daripada dirimu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada kita, la tasubbu aba'akum waladinakum. Fakaifa ya Rasulullah nasubbu aba'una wadinuna. Jangan sekali-kali kalian mencaci maki agama kalian dan begitu juga orang tua kalian. Lalu sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Saya mampu untuk mencaci agamaku dan bagaimana saya mampu untuk mencaci orang diberikannya di akhirat. Tingkatkan iman dengan memahami asmanya. Seringkali kenyamanan dunia, kenikmatan dunia akan merusak kebahagiaan akhirat kita. Karenanya Allah seringkali cabut sebagian nikmat itu demi kebahagiaan kita di akhirat nanti. TV One memang beda. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, yang insya Allah kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah kita bahas bahwa Rasul diutus sebagai manusia yang memberikan akhlakul karimah. Kenapa demikian? Agar senantiasa kita tidak membeda-bedakan ras yang satu dan yang lain. Luar biasa, masyarakat di Nusantara sebelum adanya Indonesia berjiwa besar, yang jiwa tersebut adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masyarakat Nusantara yang saat ini kita kenal dengan bangsa Indonesia. Datangnya suku Arab ke Indonesia tidak masalah. Datangnya suku India ke Indonesia bukan masalah. Datangnya suku Mongol ke Kalimantan bukan masalah. Datangnya suku Cina ke Indonesia juga tidak masalah. Kenapa? Mereka tahu bahwa manusia sama yang manusia lain ada kaitannya sesuai hadis Rasulullah. Kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla ala Arabiyin wala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan di antara manusia karena kalian semua yang hidungnya mancung, yang matanya sipit, yang tidak punya hidung, yang putihkah dia, hitamkah dia, kayakah dia, miskinkah dia, tuakah dia, mudakah dia, daripada Adam, dan Adam berasal daripada tanah. Tidak ada yang lebih mulia antara yang Arab, yang bukan Arab, yang Cina, yang Eropa, yang apapun kecuali yang bertakwa. Bagaimana takwa itu?
Takwa adalah menjalankan perintah Allah. Alhamdulillah. Salat 5 waktu, perintah Allah. Mengeluarkan zakat, perintah Allah. Puasa Ramadan, perintah Allah. Mengerjakan haji, perintah Allah. Melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, juga perintah Allah. Tapi Allah ingatkan juga, menjauhkan larangan-larangan Allah.